Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Naya. So, di video kali ini aku mau bahas tentang prasinema, elemen dan awal mula pada tahun 1833 hingga 1894. By the way, di sini aku ngejelasin artikelnya dari ini dan juga aku sedikit menambahkan artikel dari Wikipedia, teman-teman. Proyeksi film sebagian besar berevolusi dari pertunjukan lentera ajaib menggunakan lensa kaca dan sumber cahaya yang persisten untuk memproyeksikan gambar dari slide kaca ke dinding. Slide kaca tersebut awalnya dilukis dengan tangan, tetapi setelah munculnya fotografi di abad ke-19, terkadang fotografi dipergunakan. Penemuan alat fotografi praktis mengawal dunia sinema selama 50 tahun. Pada tahun 1833, Joseph Platte memperkenalkan animasi stroboskopik dengan fantaskopnya, namun lebih dikenal sebagai phenakistoskop. 6 tahun kemudian, Louis Daguerre memperkenalkan keberhasilan sistem fotografi pertama. Pada awalnya, bahan kimia tidak cukup peka cahaya untuk menangkap subjek bergerak dengan benar. Platte menyarankan metode awal menganimasikan foto stereoskopik pada tahun 1849 dengan teknik gerak henti atau stop motion. Jules Dubos atau Jules Daubs menciptakan perangkat yang disederhanakan pada tahun 1852, tetapi tidak terlalu berhasil. Keberhasilan awal dalam fotografi instan atau snapshot di akhir pada tahun 1850-an menginspirasi harapan baru untuk mengembangkan sistem fotografi animasi atau stereo. Tetapi dalam 2 dekade berikutnya, beberapa upaya percobaan menggunakan teknik stop motion lagi. Pada tahun 1878, Edward Muybridge menggunakan deretan lusin kamera untuk merekam kuda sedang berlari, seperti yang disarankan oleh orang lain jauh sebelumnya. Dan dengan hasil yang mengejutkan dunia, diterbitkan dengan nama The Horse in Motion dari seri Cabinet Card dengan deretan gambar kecil. Banyak orang yang mulai mengolah dengan teknis chronofotografi dan mencoba menghidupkan serta memproyeksikan hasilnya. Ottomar Ansgar sukses banyak berkat elektrotachiscope-nya pada tahun 1887 dengan gambar fotografi animasi yang kejelasan yang baik ditampilkan pada layar kaca susu or milk glass kecil atau di dalam lubang koin intip. Sampai pada akhirnya mulai memproyeksikan gambar pada layar besar pada tahun 1894. Rekamannya hanya berlangsung beberapa detik dan menginspirasi Edison Manufacturing Company untuk menandingi film-film yang dapat bertahan sekitar 20 detik di tontonan layar Peepbox kantoskop mereka dari tahun 1893 dan seterusnya. Menurut Wikipedia, kehadiran film sebagai media artistik tidak didefinisikan dengan jelas. Namun penayangan 10 film pendek karya Lumiere bersaudara secara komersial dan terbuka di Paris pada tanggal 28 Desember 1895 dapat dianggap sebagai terobosan film sinematografi yang diproyeksikan. Terdapat hasil sinematografi dan penayangan film sebelumnya yang dilakukan oleh individu lain seperti Skladanovsky bersaudara yang membuat bioskop buatannya sendiri untuk menampilkan pertunjukan gambar bergerak pertama pada penonton yang membayar pada tanggal 1 November 1895 di Berlin. Namun mereka tidak memiliki kualitas, dukungan finansial, stamina, atau keberuntungan yang dibutuhkan untuk memacu momentum yang membawa sinematografi Lumiere menuju kesuksesan duniawi. Film-film paling awal memiliki warna hitam putih, durasi kurang dari 1 menit, tanpa suara, dan terdiri dari satu adegan yang diambil karena kamera yang stabil. Dekade pertama dalam era film bergerak melihat bagaimana film bergerak berubah menjadi industri hiburan massal yang matang, dengan berdirinya perusahaan produksi film dan studio di seluruh dunia. Konvensi terhadap bahasa sinematik umum juga mengalami perkembangan dengan adanya pengeditan pergerakan kamera dan teknik sinematik lainnya yang memberikan peran khusus dalam narasi film. Efek khusus merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan film sejak abad ke-19. Perkembangan teknologi membawa perubahan yang besar bagi dunia film, seperti peningkatan durasi film, sinkronisasi rekaman suara, penambahan warna, dan film 3D. Penggunaan suara membantu mengakhiri keharusan instruksi kartu judul, membawa revolusi bagi naratif film, dan menjadi bagian penting dalam proses pembuatan film. Perkembangan media baru seperti televisi, video rumahan, dan internet mempengaruhi distribusi dan konsumsi film. Seiring berkembangnya waktu, metode produksi digital semakin populer pada dekade 1990-an yang menghasilkan efek visual yang lebih realistik dan animasi komputer yang panjang dan populer. Dan akhirnya berbagai genre film pun bermunculan, namun dengan tingkat kesuksesan yang berbeda-beda, seperti film horor, film romance, film musical, film berita, dan lain-lain.
So, itu dia topik kita hari ini. Aku Naya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.